Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Sudah belajar kemarin tadi malam? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi teks pidato. Namun sebelumnya, seperti biasanya, marilah kita belajar bersama-sama dengan giat dan berdoa sebelum materi dimulai. Konsentrasi ya. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi sarif, ya hannanu ya manna, akrimna binuril fahmi, wa ahdidna min dulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, kita belajar dengan materi teks pidato ya. Siapkan dan konsentrasi semuanya. Teks pidato persuasif. Pengertian teks pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Persuasi adalah bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Tujuan pidato persuasif: 1. Memiliki pokok atau topik masalah yang akan diuraikan serta temanya harus dikuasai. Yang kedua, memiliki kecakapan dalam menyampaikan pidato. Ketiga, memiliki isi yang mengandung pengetahuan. Yang keempat, memiliki tujuan yang akan dibicarakan. Sedangkan yang kelima adalah topik yang terjalin antar hubungan yang harmonis. Ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan fungsi pidato persuasif yang pertama adalah mempromosikan komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang kedua, promosikan komunikasi antara anggota organisasi. Yang ketiga, buat kondisi yang bermanfaat yang hanya membutuhkan satu orang untuk berbicara. Yang keempat, menyederhanakan komunikasi. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang pertama adalah kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya dalam kalimat, masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun seperti gotong royong. Sedangkan dalam kosakata emotif ialah salah satu kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Kemudian dalam kata tugas, yaitu suatu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan juga kata seru. Sedangkan yang dalam bentuk kosakata, bidang ilmu atau istilah adalah berbagai kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Sedangkan yang sinonim sebagai bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Kata benda abstrak merupakan beberapa kata benda yang tidak ada wujudnya
atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan struktur pidato persuasif, salam pembuka, kemudian pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Struktur teks pidato persuasif ada 4. Contohnya nomor 1, salam pembukaan. 2, pendahuluan. Kemudian yang ketiga, isi pidato. Dan keempat adalah penutup. Sedangkan salam pembukaan adalah hal ini merupakan ucapan salam kepada pendengarnya. Sedangkan pendahuluan berisikan tentang gambaran dari pidato tersebut. Sedangkan isi pidato adalah isi dari pidato sehingga dapat meliputi maksud dan tujuannya. Sedangkan penutup adalah yang berisikan tentang kesimpulan atau sebagai salam penutup. Nah, baiklah kalian simak video contoh pidato persuasif. Simak ya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu dalam acara yang paling mulia. Kedua kalinya, sholawat serta salam kami limpahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bisa melaksanakan acara ini. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan semua pelayanan yang baik kepada saya selama di sini. Juga harapan saya, semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga penghujung kegiatan hari ini. Amin. Sebelum memulai pembahasan yang telah jauh banyak sekali pengusaha-pengusaha yang telah sukses setelah mereka mulai dari nol besar dengan kegigihan serta keuletan, sehingga mereka bisa meraih keberhasilan dari hasil kerja keras mereka untuk mencapai mimpinya. Pengusaha-pengusaha yang sukses pada umumnya mereka mempunyai banyak pengalaman dan juga latar belakang dari pendidikan sekolah yang tidak mengenyam pendidikan yang terlalu tinggi. Dengan itu, mereka mulai melakukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis mereka, memberikan diri dengan memiliki etos kerja dan memiliki semangat yang kuat sehingga membangkitkan diri demi mewujudkan cita-cita dan tujuan mereka. Kebanyakan dari mereka sebagai pengusaha yang telah berhasil meraih mimpinya merupakan orang-orang yang memiliki jiwa muda dan memanfaatkan kesempatan untuk mulai bertindak untuk mewujudkan mimpi mereka dengan tujuan dapat membahagiakan keluarga dan orang terdekat. Mereka harus kerja keras dan menemukan usaha yang sedang dijalani. Menempuh pendidikan yang tinggi juga penting untuk bisa menambah ilmu seperti mengatur keuangan, mengatur manajemen bisnis, serta masalah banyak yang lain yang kita dapatkan dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, seperti pengalaman yang berharga dan menemukan teman baru. Untuk para pencari kerja yang sudah lama menunggu panggilan, dari lamaran yang telah beberapa kali tak terhitung banyaknya telah dikirim, mari kita bangkit mulai dengan membangun lapangan kerja sendiri, baru dengan mulai berbisnis. Karena pada era sekarang ini akan lebih baik untuk kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bukan hanya menunggu pekerjaan menghampiri. Boleh bekerja untuk menambah pengalaman membangun bisnis, karena dengan bisnis sendiri lebih menguntungkan serta lebih berpeluang. Dengan berbisnis sendiri lebih memungkinkan, tidak mengandalkan orang lain, kita bisa mandiri dan kita bisa berusaha diri untuk memperbaiki keadaan ekonomi saat ini. Motivasi sendiri
untuk selalu melakukan hal yang terbaik, hal yang bermanfaat, melakukan hal yang bisa membuat diri lebih baik dari sebelumnya, dan memberi cambukan bagi diri bahwa untuk mendapatkan kerja itu tidak gampang. Jangan hanya mengharapkan dari orang lain. Mari kita belajar mandiri. Mari kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri demi masa depan kita semua. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan juga dapat kita semua mengerti dan kita pahami dan kita menjadi sadar. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan teks pidato persuasif, sekarang kalian lihat latihan soal nomor 1. Buatlah sebuah pidato dengan tema bebas sesuai dengan kaidah pidato. Yang kedua, apa tujuan dari pidato yang kamu buat? Sedangkan yang ketiga, jelaskan pesan yang ingin disampaikan pada pidato Anda. Sampai di sini anak-anak belajar kita. Mudah kan? Pesan saya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.